Bergoes atau bersepeda salah satu kegiatan positif untuk mengisi hari libur. Dapat dilakukan oleh semua orang. Bersepeda selain baik untuk kesehatan, namun juga dapat menekan polusi udara khususnya untuk daerah perkotaan yang semakin tinggi tingkat polusi. Bersepeda kali ini dalam rangka sosialisasi gempa bumi dan tsunami bersama Kepala BMKG Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Banda Aceh, Kepala BMKG MATAI Aceh Besar, dan Kepala Kantor Basarnas Banda Aceh. Bersepeda alangkah baiknya pada hari Minggu dan Sabtu, di mana rutinitas kerja libur. Bersepeda kali ini bersama Kepala BMKG MATAI, BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, dan Kepala Kantor Basarnas Banda Aceh melakukan sosialisasi kebencanaan melalui buku panduan kegempaan dan tsunami. Buku panduan ini nantinya masyarakat bisa mengetahui kondisi kegempaan sejak dini pada saat terjadi tsunami. Kepala BMKG MATAI Aceh Besar Jati Cipto Kuncoro saat membagikan buku flyer paduan kepada pengunjung salah satu warung kopi di Aceh Besar menyampaikan pembagian flyer untuk para pengunjung warung kopi ini, di mana Banda Aceh dan sekitarnya rawan terjadi bencana gempa bumi. Flyer terkait dengan langkah-langkah terjadinya tsunami yang harus dilakukan oleh masyarakat pada saat gempa bumi dan sesudah gempa bumi. BMKG berharap masyarakat akan teredukasi menyangkut dengan kebencanaan, di mana langkah-langkah yang harus dilakukan terkait dengan terjadinya tsunami. Dan kemudian setelah kami melaksanakan goes bersama dengan jarak yang lumayan cukup jauh, kami istirahat sebentar di Ngoyah Ngopi, dan kemudian saya membagikan flyer yang mana bahwasanya Banda Aceh itu rawan akan terjadi gempa bumi. Dan akhirnya kami membagikan flyer terkait langkah-langkah terjadinya tsunami dan kemudian apa yang harus kita lakukan sebelum terjadi gempa bumi, saat terjadi gempa bumi, dan setelah terjadi gempa bumi. Di sini kita bisa dapat melihat apa yang harus kita lakukan, dan inilah flyer yang saya bagikan kepada pengunjung Ngoyah Ngopi di pagi hari. Menyangkut dengan intensitas kegempaan di wilayah Aceh, berdasarkan data dari BMKG MATAI dari tahun 2004 sampai saat ini mengalami kenaikan kegempaan di Aceh. Nah, kalau kita bicara intensitas gempa itu adalah energi atau dampak yang kita lakukan di permukaan bumi. Tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana terkait seismisitas kegempaan di Banda Aceh, bahwasanya memang kalau kita melihat dari tahun 2004 dan kemudian kita ambil 5 tahun ke belakang dari 2015 sampai dengan 2019, ini ada peningkatan seperti ini. Jati Cipto Kuncoro juga menambahkan gempa bumi sulit sekali diprediksikan kapan akan terjadi. Berdasarkan data dari BMKG MATAI Aceh Besar, Januari 2020 sudah terjadi 30 kegempaan dengan beberapa kriteria gempa dan gempa dalam. Dangkal juga tidak dirasakan oleh manusia, namun direspon oleh alat pemantau gempa di BMKG. Kalau kita bicara Sumatera, memang ini antara Andaman itu juga dan Mentawai itu juga ada triggernya dari sana juga seperti itu. Dan untuk Aceh kita melihat untuk Sabang dan juga Semeru ini juga adanya peningkatan aktivitas tektonik seperti itu. Untuk aktivitas itu di bawah permukaan laut atau gimana nih? Itu ada di permukaan laut, ada juga yang di daratan seperti itu. Sementara itu untuk tahun 2019 BMKG sudah memasang 194 sensor di seluruh Indonesia. Khusus untuk Provinsi Aceh ada 13 lokasi penempatan sensor gempa. Untuk tahun 2020 BMKG untuk Aceh akan menambah 4 sensor kegempaan. Adapun fungsi sensor tersebut untuk merespon getaran gempa tektonik, sehingga alat tersebut akan mengirim data ke pusat data. Kemudian akan dianalisa hingga dapat mengetahui posisi gempa berada di mana dan mulai dari kekuatannya, kedalamannya.
Secara Sumatera, aktivitas kegempaan antara laut, Andaman, Samudra Hindia hingga ke Mentawai. Di Aceh sendiri ini memang cukup banyak, makanya kami BMKG semakin merapat untuk memasang peralatan-peralatan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Aceh, sehingga kita bisa mengetahui ada patahan-patahan apa saja di wilayah-wilayah tersebut. Sehingga jika memang wilayah tersebut adalah memang daerah patahan, maka kami juga akan berkoordinasi dengan Pemda. Dalam artian, jika memang wilayah tersebut akan dibangun bangunan, maka konstruksi bangunan itu memang harus dibentukkan seperti itu. Untuk Aceh, Pulau Sabang, dan Semelu adanya peningkatan aktivitas tektonik mulai dari daratan maupun di bawah permukaan laut. Untuk kondisi patahan, BMKG mencatat cukup banyak. Melalui selebaran tersebut diharapkan agar masyarakat dapat lebih waspada terhadap kebencanaan gempa bumi dan tsunami di Aceh.